Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Putri Kasika, NIM 2019 10501075 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas A. Dan teman Saya Tania Amira Faradiba dengan NIM 2019 10501065 dari kelas A, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekonomi pariwisata. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi pariwisata dan ekonomi pariwisata. Pengertian ekonomi. Ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan juga konsumsi suatu produk atau jasa. Pengertian pariwisata. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pari yang memiliki arti berkali-kali, dan juga wisata yang berarti berpergian. Dengan kata lain, pariwisata merupakan kunjungan berkali-kali ke suatu tempat. Sedangkan pengertian dari ekonomi pariwisata sendiri memiliki makna segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya, baik modal, manusia, dan juga alam, dengan tujuan untuk memperoleh hasil wisata berupa produk maupun jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur pariwisata. Unsur pariwisata antara lain yang pertama yaitu Biro Perjalanan. Biro Perjalanan merupakan badan usaha yang melayani semua proses perjalanan pariwisata dari berangkat hingga pulang. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan tempat tinggal sementara atau tempat menginap. Yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi merupakan penyedia jasa angkutan. Yang keempat yaitu jasa boga dan restoran. Jasa boga dan restoran merupakan pelayanan yang berfokus pada makanan dan minuman. Yang kelima yaitu money changer. Money changer merupakan tempat untuk menukarkan uang saat berlibur ke negara lain. Yang keenam yaitu atraksi wisata. Atraksi wisata merupakan pertunjukan yang dipertontonkan pada tempat-tempat wisata. Yang terakhir yaitu Cinderamata. Cinderamata adalah barang khas daerah yang dikunjungi dan digunakan untuk oleh-oleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pariwisata. Jenis-jenis pariwisata dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pariwisata berdasarkan tujuan. Pariwisata berdasarkan tujuan ialah pariwisata yang dilakukan sesuai dengan tujuan dalam wisata tersebut. Antara lain yaitu business tourism, vacation tourism, education tourism. Yang kedua yaitu pariwisata berdasarkan wilayah. Pariwisata berdasarkan wilayah ialah pariwisata yang dilakukan berdasarkan tempat tujuan wisata tersebut. Pariwisata berdasarkan wilayah dibagi menjadi tiga, yaitu local tourism, regional tourism, dan international tourism. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat adanya pariwisata. Manfaat tersebut antara lain: 1. Memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tinggal di daerah sekitar tempat wisata. 2. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan juga serta kebudayaan nasional. Dikarenakan saat terdapat suatu daerah menjadi tempat wisata, pemerintah akan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah terlindungi, baik dari segi alamnya dan juga kebudayaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak pariwisata terhadap perekonomian. Dampak pariwisata terhadap perekonomian ada dua. Yang pertama yaitu pariwisata merupakan sumber devisa terbesar kedua setelah devisa ekspor kelapa sawit. Dan yang kedua yaitu pariwisata dapat meningkatkan perekonomian negara yang bersumber dari pajak daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Selain itu, pemasukan negara juga disokong oleh keuntungan pertukaran uang atau money changing.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pariwisata tidak hanya di Indonesia tidak dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini menyebabkan sumbangan perekonomian pada sektor wisata mengalami penurunan selama masa pandemi. Tetapi hal itu hanya berjalan 3 bulan saja. Pada saat ini, pariwisata telah dapat beroperasi meskipun tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang destinasi wisata di Indonesia. Destinasi pariwisata ini merupakan kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait. Jika dilihat dari segi ekonomi pariwisata, dapat dilihat bahwa dengan kekayaan yang sebesar itu, Indonesia dapat memperoleh keuntungan yang banyak dari sektor pariwisata, karena dari sektor pariwisata tersebut, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki beberapa destinasi andalan yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, seperti contoh Pulau Sumba yang menarik perhatian dengan adanya salah satu hewan pada 7 keajaiban dunia, yaitu hewan komodo. Selain itu, terdapat Pulau Bali yang merupakan gudang dari segala keindahan pantai, dan juga ada Raja Ampat yang menawarkan keelokan dunia bawah laut yang sangat menakjubkan. Hal ini merupakan kunci dari negara Indonesia untuk menarik wisatawan. Dan masih banyak lagi destinasi yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.